Bu Fitri sebagai RT 27 desa yang apa, Desa Cijambe, Kampung Warung Caringin, Desa Barusan Cijambe, yang kebetulan berbatasan dengan lokasi AMP, pembangunan pembangunan AMP. MP Iya, gitu kan di desa, Tambak Mekar. artinya berbatasan di sini. Iya, Kemudian sebagai warga terdampak barangkali iya, ya, iya, kemarin sempat BRT sendiri bersama teman-teman tokoh, orang terkenal dan sebagainya menyesalkan iya. adanya pembangunan MP tanpa adanya Sosialisasi. sosialisasi. Iya. Kira-kira kronologi seperti apa? Oke. Jujur kita baru tahu sekitar 1 bulan ya, Bulan 1 bulan Februari ya. ya. Kita cross check ternyata memang katanya memang ada akan dibangunnya AMP. Kita cross check dulu ini ke lapangan, ke orang lapangan, bener nggak gitu kan? Oh iya benar. Saya ngumpul lagi kan warga ya. Saya kembalikan ini bukan atas dasar pribadi, tapi karena SK saya, amanat saya sebagai pengurus. Warga itu menolak, menolak, warga menolak, bukan izinnya, bukan tempatnya, tapi menolak jenis usahanya, ya, AMP jenis, ini iya, aspal hot mix ya. ya, aspal hot mix ini. Setelah itu kita melayangkan surat penolakan ke perusahaan, ya. Kata perusahaan kita nggak tahu, karena kita beli tanah ini dengan izinnya. Nah, katanya memang sudah ada bagian yang ngurusinnya, yaitu Pak M itu, Pak M ya. Pak M, dan kita konfirmasi ke Pak M, saya nggak ada ngurusin izin perusahaan. Tugas saya itu hanya izin lingkungan. Oke, dan saya cross check ke Kepala Desa Tambak Mekar. Memang mereka mengetahui atas dasar ada tanda tangan warga patrol yang menandatangani. Oke. Setelah itu kita tunggu respon surat yang kita layangkan ke perusahaan. Namun ternyata nggak ada respon. Oke. Setelah itu eh, kita itu ada masalah, sedikit masalah ya, sedikit masalah dengan tokoh masyarakat, meskipun beda RT. Lalu kita pertemukan, kekeh kita itu tidak ada hak, ya, kita tidak ada hak masalah mengiyakan atau mentidakkan AMP itu ada. Harus dinas terkait, kata Pak M di depan warga saya ya, di depan warga. Kita nggak pernah bertemu secara pribadi, pasti ada warga, pasti ada perwakilan ya. Kalau saya mah biar kita transparansi ya. Setelah itu kita layangkanlah. Oh, kita konfirmasi ke kepala desa kita, konfirmasi dulu ke kecamatan, ke Kapolsek, ke Danramil ya, ke Muspika setempat. Setelah itu hari Rabu tanggal berapa ya? Pokoknya hari Rabu seminggu kemarin, kita layangkan surat penolakan ke 3 dinas terkait, yaitu lingkungan hidup, tata ruang, dan perizinan. Setelah kita cross check, menurut beliau-beliau itu mereka tidak pernah ada pendaftaran izin, ya, Dari tidak, OPD terkait. ya, dari OPD terkait tidak ada. Setelah itu hari Kamisnya dinas perizinan itu sidak ke lokasi 7 orang kalau nggak salah ya. Kita dipertemukan, saya, Pak M, pihak perusahaan, wakil perusahaan katanya dipertemukan, ya tetap perusahaan kekeh bahwa kita beli izin sudah beli tanah dengan izinnya. Pak M juga kekeh melakukan izin ke lingkungan beliau karena katanya ada yang ngurusin izin ke kabupaten. Entahlah siapa, tidak disebutkan namanya. Oke. Setelah itu kata dinas perizinan akan diadakan audiens pertemuan hari Selasa kemarin. Hari Selasa kemarin kita tunggu, belum ada karena mereka harus rapat secara intern antar dinas. Oke, cuman saya oleh dinas perizinan itu disarankan untuk membuat surat pengaduan ke Satpoldam Kabupaten. Kami layangkan kemarin. Setelah itu ya kita mah tunggu itikat baik ya, tunggu itikat baik. Maksud kita gini Pak, jujur ya, warga saya, Bapak bisa cross check di sini itu daerah perusahaan.
kita nggak pernah noel sedikit pun, termasuk adanya klaster ya, adanya klaster. Kenapa? Karena satu ada sosialisasi dari mereka dulu ya, ada sosialisasi. Terus saya sebagai pengurus juga warga ada note, ada catatan. Contoh poinnya, Bapak tolong tidak bekerja di jam lebih dari jam 5. Lembur paling sebulan 2 kali, itu juga harus konfirmasi kita dulu ya. Nah, kan enak tuh. Terus apa poin-poin dan selama ini berjalan Pak. Satu ada di wilayah Tambak Mekar, satu ada di wilayah Cijambe. Itu 2 desa ditembuskan. Oke, kita saling menguntungkan kan? Nggak apa-apa. Cuman yang saya sayangkan dan warga itu ini, satu jenis usahanya Pak. Ya, jenis usahanya itu AMP berpolutan, polusinya tinggi kan, debu ke atas, karena itu memakai B3, memakai cairan kimia kan, residu ya. Itu limbahnya tepat di pinggir, pembuangan untuk limbah itu tepat di pinggir selokan. Selokan itu mengairi terus ART saya, RT 7, RT 8, dan ada rembesan untuk pipanisasi PDAM. Ya, untuk PDAM itu izin kembali lagi agar ini tidak menjadikan polemik antara warga Tambak Mekar dan Cijambe. Kita tidak pernah ngusik-ngusik masalah izin karena itu hak mereka, tanah mereka. Ini AMDAL. Terus kita pakai etika lah, kita pakai etika sedikit. Sebelum pembangunan itu izin dulu Pak. Di mana-mana izin dulu. Terus menurut Permen nomor 40 tahun 2016 itu ada aturannya kan. Radiusnya itu 2000 meter. Coba Bapak punten dilihat, itu warga saya. Ada sawah, ini ada tempat ibadah. Ya, makanya kami mengingatkan, mendorong, melaporkan ke dinas, tolong di cross check, tolong kaji ulang, dan punten sampai saat ini kita tidak ada win-win solution. Ya, saya pertegas, warga saya tidak ada win-win solution. Kita tidak menutup usaha orang, enggak, tolong ayolah jenisnya. Karena banyak dampak negatif dibanding dampak positifnya, kan seperti itu. Saya kembalikan, memang kita lagi menunggu kinerja dinas-dinas yang terkait. Cuman yang saya inginkan, ini kan ada riak warga ya, ada riak warga. Tolonglah secepatnya dikaji. Jadi nanti ketika kita ada pertemuan itu sudah ada kajian. Sudah ada kajian, nanti kita akan menggunakan hak tanya. Kan saling bertanya. Dan kalau ngobrolnya masing-masing atau bertemu masing-masing itu tidak akan ada informasi yang akurat gitu ya kitanya. Ini biar selesai harus seperti apa dan bagaimana gitu kan. Jadi enak. Saya ingin mengembalikan punten ya Pak, etika itu kan warisan nenek moyang kita ya. Warisan nenek moyang kita. Perusahaan butuh kita. Kita juga butuh perusahaan. Jujur, kita juga alhamdulillah banyak masukan secara materi, secara sumber daya manusia itu menguntungkan bagi Artinya, kita. mungkin mohon maaf dipotong Ya. di latar belakangnya satu karena pihak perusahaan ini tidak diawali dengan Sosialisasi. sosialisasi. Ya, Kan betul. gitu, kepada khususnya RT 27 Iya. yang berdekatan atau Berbatasan, iya. dengan lokasi. Kemudian kedua, di mata masyarakat RT 27, AMP itu produksi AMP itu seperti apa? Oke. Ada gitu kan? Iya. Nah, ada tadi kata BRT bahwa produksi AMP mengandung polutan yang dampaknya membahayakan masyarakat. Iya. Atau mungkin dari BRT sendiri seperti apa itu produksi? Kalau saya gini ya, kita sekarang media sosial itu ya, media sosial sudah ada. Contoh, silakan search di Google, itu ada zonasi. Memang Tambak Mekar itu Jalan Jaga itu donasinya pertambangan, tapi kan ada titiknya Pak. Contoh di Gamlung ya, di Gamlung itu ada AMP, ya. Mereka itu kan di berita sampai ada ISPA. Warganya pada demo ya, warganya pada demo, kita belajar dari sana, sama aja kan AMP dimanapun kalau jenisnya pasti seperti itu. Jadi saya mah nggak mau sakit dulu baru berobat. Warga saya mah, ayolah harus antisipasi dari sekarang. Karena punten Pak, kalau sudah izin
keluar dari masyarakat Ah, tanpa tahu, apalagi pun ya diiming-imingi dengan uang, ya. mereka bukan teredukasi dengan jenisnya, tapi akan teredukasi dengan uangnya, kan Ya. seperti itu. Jujur, masyarakat saya hanya ingin hidup sehat, lingkungan kita sudah enak, Ya. ya, sudah enak gitu. Solusinya kalau misalkan ada pertanyaan ya, solusinya gimana nih? Ah, Kita nggak ada winning solution, ya. solusinya ya ganti jenis perusahaannya atau tidak di kami. Sayang dong, kita menjaga menjaga kelestarian alam kita, kebersihan. Ini dampak paling dekat. Stone cluster ada kan? Ada stone Ah, cluster itu sering kita ngomong kalau ada dampak ini apalagi tempat ibadah. Tempat ibadah seperti itu. Pokoknya intinya seperti itu. Kita tunggu aja. Dan punten Pak, kenapa ini sampai saya munculkan itu agar justru menekan reaksi warga untuk tidak anarkis, ya, tidak anarkis. Makanya saya tempuh prosedural secara hukum kan. Dari pertama saya lapor ke RW, ya, RW-nya, kadusnya, kadesnya, camatnya, muspika setempat dan ke dinas. Kan saya coba tempuh secara prosedural. Mungkin oke, saat ini kita tunggu hasilnya dan mungkin mereka akan mengkaji. Ya mudah-mudahan ada jalan terbaik. Nah, Seperti itu. artinya kesimpulannya bahwa masyarakat RT 27, Ya. RW berapa? RW 03. RW 03 dengan tegas menolak Ya, jenis adanya usahanya. jenis usaha Iya, ART, iya. gitu kan? Mohon. Tidak ada Hmm. kecuali di luar itu Ya. baru welcome. Mm-mm. Semacam sebelumnya ada stone cluster. Ya. Itu dengan beberapa poin. Poin. Dari jam kerja kan seperti itu. Artinya kalau sudah begitu berarti ada harapan ke OPD terkait, ke pemerintah Kabupaten Subang mulai OPD terkait dari masyarakat nih. Ya. Kalau misalkan tuh tadi dalam tanda petik harga mati, ya, Ya. masyarakat tidak mengizinkan adanya usaha EP Ya. di lokasi yang berbatasan dengan desa kami, Ya. apa kira-kira yang disampaikan BRT di Oke. pemerintah? Saya itu perpanjangan tangan masyarakat ya. Bahkan tadi pagi saya kembalikan itu ke masyarakat. Ya, saya langsung tidak pernah saya secara pribadi kan ke masyarakat. Intinya masyarakat tidak menyetujui dan tolonglah kita butuh kebangkitan ekonomi Indonesia. Tapi tolong perhatikan segi keselamatan, kesehatan karena punten rezeki itu Allah yang ngatur. Kalau misalkan memang jalannya baik, insya Allah dimanapun tempatnya akan Allah permudah. Jangan hanya melihat dari sisi ekonominya saja. Ada masyarakat yang teriak. Kita teriak ini akan adanya AMP, apalagi berkaca dengan AMP sebelumnya yang ada di wilayah Jalan Cagak ya, di Gamblung ya, di Gamblung. Harapan saya cuman itu tolong dinas-dinas terkait melihat dampak negatifnya. Kalau dampak positifnya mah nggak usah dilihat ya. Itu mah pasti kan arahnya ke nominal ya. Itu keduanya harapan saya tolong ditekankan ke pengusaha manapun etikanya dipakai sebelum membangun itu izin karena kita pun di lingkungan kalau ngambil dulu lalu izin itu tetap kekeh namanya malingan ya. Dan ini mudah-mudahan jadi pelajaran ke yang lainnya. Ayolah kita orang Indonesia, kita orang Timur, ada etika yang harus diangkat warisan nenek moyang kita gitu. Jadi kemungkinan masih ada celah antara pengusaha dengan masyarakat untuk berkelanjutan proses pembangunan ini. Nggak ada. Nggak ada kayaknya. Harga mati. Ya. Minta pemerintah untuk tidak mengizinkan. Ya, gitu. iya. Enggak. Kita itu bergerak kan berdasarkan permintaan dari warga ya. Warga sendiri punya penilaian sendiri terhadap AMP, amdalnya seperti apa kan begitu. Kita sebagai Karang Taruna dan RT diminta oleh warga itu tolong jangan sampai terjadi ada pembangunan AMP di wilayah kita karena warga sudah tahu dampaknya itu seperti apa. Dan itu dituangkan dalam berita acara ya? Ya, kita hanya menjalankan kepanjangan lidah dari warga saja untuk penyambungan ke pihak perusahaan. Ternyata pihak perusahaan tetap ngeyel, tidak mengindahkan dari surat dari kita. Ya terpaksa kita juga lapor ke dinas terkait lah yang berhubungan dengan perizinan ini gitu. Semua sudah kita lakukan. Walaupun nanti ada pihak perusahaan yang membujuk warga itu ya itu kembali lagi ke warga mungkin.
kita bergerak atas dasar keinginan warga. Sekarang warga ujungnya memberikan izin, berarti kan sama saja dengan menumbangkan kita yang Ya, dan sebagai. tidak pernah ada tanda tangan masyarakat BRT di izin lingkungan. Ya. Ada. Terus yang jadi catatan ini hanya baru pergerakan RT kami ya Pak ya. Hmm. RT 27. Itu sebenarnya ada RT lain sekarang itu mau bergerak. Oh. Bergerak. Cuma saya tahan dulu. Oke, saya karena menurut aturan karena harus warga terdekat dulu Ya, kan. ya, ya. Karena itu air itu benar-benar diresap langsung sama satu kedusunan. Yang paling Pak itu ada pertanian. Ada warga juga, ada rembasan PDAM juga. Mereka RT-RT kami yang dalam lingkup 1 RW mempertanyakan nasib kami gimana. Itu air, oke, tambak mekar itu polusi aja. Tapi kami Pak, udah mah polusi, udah mah air. Karena air itu nggak mungkin ke atas Larina kan, pasti ke bawah. Meskipun dengan alasan ada kolam, ya, kolam untuk limbah. Tanah itu berpori, pasti ngerembes ke bawah, bawah ke tanah, terus ngalir ke air gitu. Makanya warga kami tetap mohon maaf, bukannya tidak menghargai perekonomian Indonesia, cuman ayolah dilihat jenis usahanya. Dengar teriakan kami juga sama butuh perusahaan, tapi agar kita sama-sama sehat, sama-sama menguntungkan, rezekinya jadi berkah dan halal seperti itu kalau saya. Saya mau mencoba untuk mengklarifikasi atau meluruskan. Jadi apa yang sekarang menjadi trending ya, menjadi bahasan di publik terkait kisruh di sini, sebenarnya kita tidak ada tidak ada agenda untuk merugikan, apalagi jauhnya mencelakai masyarakat atau berkhianat ke masyarakat, itu tidak ada. Jadi kami ini bukan mau berusaha saat ini AMP, kami sudah berjalan di titik yang lain dan semuanya berjalan dengan baik dan kondusif. Kita bergandengan tangan dengan lingkungan sekitar, ada apa-apa kita komunikasi, koordinasi, dan kita ngobrol bersama, pokoknya asik semua. Normatif kita tempuh. Apa yang menjadi kewajiban-kewajiban kita sebagai orang yang mau berusaha, kita tempuh. Jadi gitu Pak. Nah, sebelum proses perizinan beres, ini sudah dilakukan aktivitas Iya, pra-pembangunan. pembangunan. Kenapa dilakukan proses pra-pembangunan sehingga muncul gejolak di masyarakat? Jadi begini, saya mencoba menjelaskan. Jadi sebenarnya di lingkungan wilayah yang masuk wilayah administrasi Desa Tambak Mekar itu sudah kondusif, artinya masyarakat sudah welcome. Masyarakat lingkungan Di sini lokasi ini ya. Lokasi ini sudah welcome. Maksudnya ini kampung apa ini? Kampung apa? Patrol. Kampung Patrol. Desa RW berapa? RW berapa ya? Saya lupa ya. Nah, ada sih tadi. Di lingkungan RW ini masyarakat lingkungannya sudah terkondisi dengan baik dan welcome. Kami juga welcome yang mau bekerja, ya tentunya bekerja dengan spesialisasi masing-masing gitu ya. Kita welcome semua. Nah, adapun sekarang ada kegiatan, ini kita sebagai pra pembangunan saja. Jadi belum ke hal yang bersifat produksi, apalagi continue, belum. Kita hanya pra saja. Karena begini, kita harus membuat fondasi untuk pemasangan AMP itu 1 bulan sebelumnya. Karena itu harus dicor. Karena si AMP itu kan berat ya, alat berat ya. Harus pemasangan harus benar-benar kuat. Karena itu untuk jangka yang sangat panjang. Nah, itu kita persiapan itu aja sebenarnya. Optimisnya diizinkan oleh pemerintah Kabupaten Subang. Ya, saya optimis. Karena apa? Kami juga sebagai warga Subang mau berusaha dan kami beritikad baik menempuh jalur sesuai dengan tahapan. Soalnya di sini ada backup keberatan dari lingkungan yang mungkin menurut kacamata pihak perusahaan bukan wilayahnya, kan gitu. Betul. Tapi ketika di dalam AMDAL ada regulasi yang menyatakan radius sekian. Nah, seperti itu. Jadi begini, Pak Haji. Kalau kita bicara AMDAL, ini luasan kan di bawah 1 hektar ya. Hanya 6.343 meter persegi. Itu tidak harus AMDAL. Ya. Itu cukup dengan UPL.
Dan sekarang sedang berproses. UPL Equal itu sudah mendekati, udah progresnya sudah 80%. Jadi kalau AMDAL tentunya harus kementerian ya. Tetapi kalau AMDAL versi masyarakat, dampak lingkungan katanya kan gitu. Ya kita welcome, kita monggo kita duduk bersama. Apa sih yang menjadi keluhan, gitu kan? Monggo kita terima, kita akan rangkul. Apa sih yang menjadi keberatan? Dasarnya apa? Kan gitu ya. Mari gitu. Kita tidak menutup diri, kita tidak eksklusif. Ayo, mangga. Karena kan biar bagaimana mereka ada di hilir ya. Walaupun tidak beririsan langsung dengan pekerjaan, ya kita tidak bisa menafikan situasi bahwa mereka juga warga di sini juga. Kan gitu Pak Haji ya. Betul. Ada anggapan bahwa masyarakat ketika ada area pabrik AMP ini bakal ada residu, ada limbah masuk ke yang dikhawatirkan masyarakat terhadap air bersih. Ya. Nah, seperti itulah. Nah, Ya. kira-kira bisa diterangkan nggak nih? Begini. Apa gini? Kalau residu itu, terus limbah-limbah yang dituduhkan itu sebenarnya tidak ada. Sebenarnya tidak ada. Karena kami sudah memakai teknologi mendaur ulang atau mereduksi, walaupun ada zat kimia yang dihasilkan oleh hot mix, itu kita pakai corong langsung dimasukkan ke air, seperti sprinkle, nanti seperti gelembung nanti. Jadi tidak ada nyuplai polusi, terus di situ kita akan bikin bak penampungan, seperti water treatment di situ. Itu kajian konsultan juga. Gambarnya kita sudah jadi. Jadi tidak ada pembuangan limbah, Tidak ada. Residu ke air, tidak ke ada. sungai. Dan tidak akan merusak ekosistem air, tidak akan mencemari air untuk konsumsi warga, tidak akan. Konsumsi air walaupun konsumsi di atas, itu tidak akan. Boleh lihat contohnya kami yang sudah berjalan di Jalan Cagak, di Cariak. Ada tokoh masyarakat di sini juga yang studi ke sana. Mangga terbuka, karena ini kan barang terbuka ya, kita nggak menutup-nutup. Silakan simpulkan sendiri. Ternyata dia menyimpulkan, oh ini nggak ada, ya itu ya positif ya, nggak ada negatifnya untuk kesehatan, untuk lingkungan, limbah, tanaman, palawija dan lain-lain sebagainya, itu tidak ada. Ya, oke. Kemudian masyarakat berharap masyarakat yang ini ya, kemarin di RT berapa? Lupa lagi ya. 27 ya. 27. Masyarakat berharap tolong jangan dulu aktivitas mau pembangunan mau apa, tunggu perizinan. Kira-kira gimana nih? Ya makanya begini, mungkin di sini ada miskomunikasi ya. Perizinan itu menurut versi masyarakat itu seperti apa ya? Kan gitu. Jadi saya rasa sudah menjadi jangan kami sajalah di Kabupaten Subang, pengusaha yang lain pun melakukan hal yang sama. Karena begini, kita ini terikat kontrak dengan plan ya, ada MOU, tanggal sekian mau dipasang. Karena sebelumnya kan kita perusahaan bayar lahan di sini itu ada komitmen tentang izin itu. Sehingga muncullah kesepakatan itu tanggal sekian harus pasang. Satu itu. Yang keduanya kalau kita delay dari deadline yang sudah disepakati bersama, kena penalti. Penaltinya juga cukup besar, itu hari per hari dihitungnya itu. Karena mereka juga di sana kan sewa lahan juga. Alat itu kan besar ya. Di sana sewa lahan juga mereka kan. Akhirnya kita yang akan kena. Jadi artinya di sini tidak ada aktivitas produksi, hanya pembangunan saja. Jadi ya mohon maaf kalau misalkan ada miskomunikasi di sisi itu gitu kan. Ya kami akan memperbaiki lah. Kami akan memperbaiki dan tetap saya akan berkonsultasi dengan dinas-dinas terkait gitu. Oke, barangkali apa yang disampaikan sekarang closing statement Kang Deddy kepada masyarakat terkait masalah keberadaan PT AMP yang akan produksi AMP. Kan itu. Ya, baik. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada masyarakat sekitar di Desa Tambak Mekar ataupun di sekelilingnya termasuk Desa Cijambe ya. Saya berharap artinya ketika kita nanti ada seperti sekarang ada miskomunikasi, kita komunikasikan dengan baik saja. Kita komunikasikan dengan baik karena kami juga
tidak punya itikat lain-lain tadi. Kalau ada hal-hal yang misalkan kurang dimengerti, silakan aja tanya ke kami. Kami pun mau kok memaparkan, menjelaskan tujuan kami itu bagaimana, apakah ada dampaknya, siap kok kita untuk menerima gitu kan apa yang menjadi keluhan. Kalau misalkan ada penolakan, ya itu hak warga ya, silakan kita hargai itu. Tapi tentunya kami juga di sini sudah berusaha menempuh, gitu kan. Sudah berusaha menempuh. Mungkin itu closing statement.